Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi kulli hali wa ala kulli hal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabih. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah dalam kegiatan yang terbaik, di tempat yang terbaik, yaitu dalam kaitannya dengan salat subuh, dan kita mengerjakannya di masjid secara berjamaah. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari yang Allah catat sebagai bukti pengabdian kita kepadanya. Amin Allahumma amin. Para jamaah sekalian, masih melanjutkan kajian tentang fikih salat. Masuk ke subtema yang ke-23. Setelah yang lalu kita mengkaji tentang salat malam, salatul lail, dari segi waktu, jumlah rakaat, dan mengkodonya, mengerjakannya di luar waktunya karena terlewat. Maka pagi ini kita masuk ke kajian tentang salat duha dari segi keutamaannya, waktunya, dan bilangan rakaatnya. Ini sifatnya merefresh, menyegarkan kembali apa yang sudah ada dan bersemayam di pengertian kita berkenaan dengan salat duha. Nah, ada 3 item. Yang pertama tentang keutamaannya, yang kedua tentang waktunya, dan yang ketiga tentang bilangan rakaatnya. Tentang keutamaan salat duha, ada sejumlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dari situ kita dapat memahami tentang keutamaan salat ini. Pertama, hadis yang diceritakan oleh Abu Dzarrin bahwa 2 rakaat salat duha itu, kata Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu memadai untuk memenuhi keharusan sedekah atas ruas-ruas tulang yang ada di badan kita. Ruas-ruas tulang itu penting. Kalau satu aja, misalnya di telunjuk ini yang paling depan ini, kemudian ini tidak bisa kayak gini digerakkan, wangil itu. Nah, baru satu loh ini, salaman aja sudah
Orang merasa lu wong ini kok tangan kok kaku. Apalagi terus lutut nggak bisa begini, melaku kayak pakai enggrang ini nanti kaku kayak. Maka setiap hari kita itu disyariatkan untuk menyedekahi apa ruas-ruas tulang kita itu. Dalam hadis Muslim nomor 1704 Abu Dzar itu menceritakan bahwa Nabi bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun. Jadi ada keharusan sedekah setiap pagi ya, untuk setiap ruas tulang di badan salah seorang kamu. Sedekah itu apa aja? Fakullu tasbihatin shadaqatun. Setiap ucapan tasbih itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqatun. Semua ucapan tahmid, hamdalah, alhamdulillah, itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap ucapan la ilaha illallah, ucapan tahlil itu sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap takbir itu adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi, menyuruh orang melakukan ma'ruf itu sedekah. Wa nahyun anil munkari sedekah. Mencegah orang dari berbuat mungkar itu juga sedekah. Banyak sedekah ini. Tapi Nabi kemudian menyatakan wa yujzi'u dzalika wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Tapi itu semua bisa dicukupi dengan salat 2 rakaat duha. Kalau disebut sedekah itu orang sering berpikir uang. Enggak. Sedekah itu kata Nabi, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perbuatan baik itu sedekah. Kalau yang uang itu kenapa disebut sedekah? Harta itu kenapa disebut sedekah? Karena dia termasuk perbuatan baik. Yang khas untuk harta itu infak. Kalau disebut infak itu khas, itu untuk harta ya. Sedangkan sedekah itu mencakup semua perbuatan baik. Karena itu Rasul menyatakan tabassumuka ala wajhi akhika laka sedekah. Kamu berwajah manis pada orang, tidak sinis ya, itu bagi kamu itu adalah sedekah. Karena kalau orang itu kita hadapi dengan wajah yang manis, orang itu senang. Tapi kalau bersungut-sungut, orang itu sudah apa ini? Kok? Bahkan fi bud'i ahadikum sadaqah kata Nabi. Kemaluan kamu itu ada sedekah. Itu kalau diletakkan di tempat yang halal itu sedekah ya, sedekah. Jadi pokoknya semua perbuatan baik itu sedekah. Ngantar orang untuk mencari alamat yang
dia cari tola-tola kok bingung mencari siapa Pak. Disebut gang ini teng pundi niku. Nggih monggo kula teraken. Itu sedekah. Bahkan kata Nabi dalam sebuah hadis, mengantar saudara untuk suatu keperluan ya, itu lebih baik daripada duduk di masjidku iktikaf 2 bulan penuh. Wow, ini utamanya ibadah sosial ya. Oke. Karena kalau iktikaf itu manfaatnya ke sini. Sedangkan orang yang terbaik itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Ya. Jadi jangan ragu-ragu, biasa iktikaf, kemudian diminta tolong untuk ini dan itu. Oh nggih monggo. Jangan bilang, wah boten kula badhe iktikaf. Ini ndak ngerti keutamaan. Kemudian ada hadis kedua, Abu Dawud 5244. Ini hadisnya senada, ya, senada. Ini dituturkan oleh Abu Buraidah. Hanya di sini disebutkan ruas tulang itu jumlahnya ada 360 ruas. Saya tidak sempat ngecek apakah iya ada 360. Tapi tulang itu mulai dari kepala sampai kaki itu ruasnya banyak. Ya, ruasnya banyak. Di tangan kita ini aja sudah bisa dihitung ini yang ruas. Ini bareng-bareng, ini bareng-bareng, ini sehingga manusia itu bisa menari, bisa jumpalitan. Luar biasa ya. Jadi kata Nabi, fil insani 360 mafsilan. Manusia itu, di dalam tubuh manusia itu ada 360 ruas. Fa'alahi ayyatasaddaqa an kulli mafsilin minhu bisadaqatin. Dan ia berkeharusan untuk bersedekah untuk setiap ruas. Qalu, lalu para sahabat mendapatkan pengajaran seperti ini lalu nanya, wa mayyut biku dzalika ya Nabi Allah. 360, siapa yang mampu melakukan itu wahai Rasul? Lalu Nabi menyebut an-nukha'atu fil masjidi tudfinuha. Alternatif yang bisa dilakukan untuk memenuhi semua itu adalah dahak di masjid kamu tanam. Nah, ini memahami teks seperti ini itu tidak bisa sesuai dengan kalimat. Karena pada zaman Nabi masjid itu tanah. Kalau ada dahak ya dipendem. Tapi kalau di sini ada dahak suruh pendem, rusak ini. Rusak. Jadi hadis itu jangan dipaham letterlek, ditelan mentah-mentah, nanti itu seperti orang tidak punya akal. Kita dikasih akal itu untuk menalar. Zaman Nabi dulu bilang, kalau kamu berangkat ke masjid lalu kamu tahu di sandalmu ada kotoran, gosokkan dulu ke tanah, habis itu kamu sholat dengan sandalmu itu. Nggak bisa ini dipahami letterlock sekarang, lalu naik ke masjid pakai
sandal, sunnah Nabi. Nggak bisa begini. Ya, ketika itu masjidnya ya kayak tanah, tanah. Masjid Nabawi itu di bagian depan ada atapnya, ke belakang kosong. Zaman dulu, zaman dulu. Itu mendem dahak di masjid itu cukup untuk memenuhi sedekah 360 ruas tulang. Wasyai'u tudahihi anit tariq, atau yang kedua itu bisa dipenuhi dengan kamu menyingkirkan gangguan dari jalan. Apakah bentuknya itu batu? Ini kalau kena ban mobil atau mingsli sedikit itu bisa mencetat, kena kaca orang pecah. Iya kalau kaca. Kalau kena endas penjut, ya. Saya ada kawan dan tetangga lewat tol. Di tol itu tiba-tiba ada sekrup mencelat, entah dari mana. Dia nyetir, mencelat, terus sininya patah. Sedang nyetir dia, perempuan. Sekrup, ya karena banter, nembus kaca dan kena sininya patah. Itu gangguan di jalan. Jadi jangan nganggap gangguan di jalan itu urusan yang tidak besar, fadilahnya, manfaatnya untuk orang. Apalagi oli atau pasir yang jatuh dari truk-truk itu orang bisa kepreset, bisa jatuh. Anak saya pernah belok di ini, ternyata ada pasir, jatuh. Ya lumayan, sininya, dengkulnya. Ya beberapa hari dia itu tidak bisa naruh tangan enak, ya, karena dia tergosok ke aspal itu. Karena malam itu kan kosong, ya dia belok, ternyata ada pasir, udah langsung sampai ditolong oleh polisi di terminal Jayabaya, ya. Oke. Terus kata Nabi, fa illam tajid, kalau kamu tidak menemukan itu, mencari dahak di masjid. Mana ada dahak? Di sini 5 tahun cari dahak di masjid gak akan ketemu. Mencari sesuatu yang mengganggu di jalan tidak ketemu. Nah, sudah kata Nabi, fa illam tajid faraqatad duha tujziuka. Kalau kamu tidak menemukan itu, 2 rakaat duha itu sudah cukup buat kamu. Ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Kata Abdullah bin Amr, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Kanjeng Rasul itu mengutus rombongan tentara, pasukan perang. Rasulullah sendiri tidak ikut, beliau mengutus. Faghanimu, ternyata pasukan ini dengan mudah dapat mengontrol musuhnya. Musuhnya kalah, meninggalkan banyak
harta. Karena kalau perang itu mesti membawa perbekalan, mesti bawa. Di mana-mana mesti bawa perbekalan. Lalu mereka itu dapat harta rampasan perang. Wa asra'u ar-raja'ah, dan gak lama sudah kembali pulang. Biasanya perang itu butuh waktu lama. Ini tidak lama pulang dan mendapatkan harta rampasan perang. Fatahaddatsa an-nasu bi qurbi maghzahum wa kathrati ghanimatihim wa sur'ati raja'atihim. Lalu orang-orang karena kasus itu ini menjadi, kalau sekarang menjadi trending topik. Banyak jadi guneman orang. Berangkat lagi wingi wis teko. Gowo harta rampasan sing banyak, harta rampasan yang banyak. Itu jadi pembicaraan orang. Rasulullah bersabda, "Ala adullukum ala aqrawa minhu maghzan wa aktsara ghanimatan wa ausyaka raj'atan." Ketahuilah, saya akan menunjukkan kepada kalian perang yang paling cepat, paling banyak perolehan rampasannya, dan paling cepat pulang. Tidak butuh waktu lama-lama. Nabi kemudian menyatakan, man tawaddo'a, siapapun yang berwudu, thumma ghada ilal masjidi li subhatid duha, kemudian dia pergi ke masjid untuk salat duha, fahuwa aqrabu maghzan wa aktsaru ghanimatan wa ausyaku raj'atan. Itulah perang yang paling singkat, yang paling banyak perolehan rampasannya, dan yang paling cepat pulang. Ya, mana ada perang 2 menit, 5 menit lah. Oh no, ya. Ini 5 menit pulang. Jadi bapak bisa mana bah? Ada perang, hotel nang masjid. Lo kau wis balik bah? Iya wis balik. Mana harta rampasannya? Sudah Allah yang nyatet. Salat duha. Itu hadis ketiga. Hadis keempat itu diriwayatkan oleh Anas bin Malik tentang 3 permohonan Nabi dalam salat duha di perjalanan yang cepat dijawab, atau cepat direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 dari permohonan beliau itu diloloskan, tapi 1 tidak. Itu disampaikan Allah dalam salat, disampaikan Nabi dalam salat duha. Yang diloloskan adalah permohonan agar Allah tidak menguji umat beliau dengan musim paceklik yang berkepanjangan, seperti musim paceklik yang ujian musim paceklik yang diujikan Allah untuk orang-orang Mesir pada zaman Nabi Yusuf. 7 tahun surplus makmur, 7 tahun kekeringan, yang melalui mimpi raja kemudian Nabi Yusuf memberikan makna mimpi itu bahwa 7 tahun Mesir akan mengalami swasembada pangan,
Itu kata Nabi Yusuf, biarkan gabah itu tetap ada di tangkainya, ya. Jangan dihabiskan, karena nanti setelah itu kamu akan mengalami kekurangan pangan selama 7 tahun berikutnya. Itu yang kemudian ada bulognya ketika itu melayani masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan. Nah, ini Nabi memohon agar umatnya tidak diuji dengan itu. Dan kata Nabi, ini diloloskan yang ini. Yang kedua, agar musuh mereka tidak mampu mengalahkan mereka. Dan ini diloloskan. Umat Islam dari dunia ini tidak pernah makin habis. Bukan berarti gak ada kalahnya, tapi tidak bisa dikalahkan, ditekan menjadi tunduk. Dari dulu terus. Di sini berapa tahun dijajah Belanda? Agamanya non-Muslim, tapi di sini tidak banyak agama yang sama dengan agamanya orang Belanda sampai sekarang. Artinya secara global itu tetap Islam ini, umat Islam terus tidak bisa dikalahkan. Ya, sini ada yang kalah, tapi yang lain perlahan-lahan sekarang di negeri Eropa itu terjadi pertumbuhan penduduk Muslim yang sangat menonjol. Di Inggris sudah ada wali kota yang Muslim. Di Jepang sudah ada anggota Kongres yang Muslim. Jalan terus, karena ini agama dakwah. Ini agama dakwah, bukan agama perang, ya. Bukan agama perang. Tapi kalau diperangi, suruh hadapi dengan cara yang sama. Tapi yang ketiga yang tidak diloloskan itu adalah permohonan agar mereka tidak berpecah belah menjadi beberapa golongan. Wa sa'altuhu alla yalbisahum syi'an fa aba alayya. Nah, ini yang sampai sekarang Muslim itu bergolong-golongan. Ya, tapi dengan itu dinamika itu jalan, ya. Diskusi itu jalan, ya. Kalau podo wae itu kehidupan menjadi sepoh, ya. Kayak makanan nggak ada garamnya, sepet. Buku-buku tentang agama ya tipis-tipis saja karena semua orang sama. Tapi nyatanya buku-buku agama itu di perpus UIN itu jumlahnya sangat banyak. Tulisan orang semua. Quran yang segini ini itu menjadi 30. Dijelaskan dengan berbagai macam pendapat. Tapi tetap wala tafarraqu, kamu tidak boleh berpecah-pecah itu. Bergolong-golongan enggak apa-apa, tapi jangan berpecah. Ya. Jangan berpecah-pecah, ya. Semua harus berpegang pada tali Allah. Nih, terkait keutamaan sholat duha ini, sahabat Abu Hurairah mengaku diwasiati Nabi, didorong oleh Nabi untuk membiasakan 3 amalan. Kata Abu Hurairah,
Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Dia menyebut khalili itu kekasihku, ya. Ausani khalili bi thalathin. Kekasihku sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku tentang 3 amalan. Siyami thalathat ayyamin fi kulli syahrin. Yang pertama, aku diwasiati untuk puasa 3 hari setiap bulan, yaitu 10%, ya. Kalau Allah menjanjikan setiap kebaikan itu 10, maka kalau 3 itu kali 10 itu sama dengan puasa 1 bulan. Kemudian yang kedua, warok atayid duha. Beliau mewasiatkan kepadaku untuk membiasakan mengamalkan 2 rakaat sholat duha. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa an utira qabla an anama. Yang ketiga, beliau wasiat kepadaku untuk sholat witir sebelum tidur, ya, sebelum tidur. Ya, ini bagian dari yang diajarkan Rasul untuk mengambil yang aman dan hati-hati, ya. Karena apa yang terjadi ketika kita tidur itu tidak tahu. Ada istilah walabathu ainuhu, matanya dapat mengalahkan dia. Artinya maunya bangun, tapi ini tidurnya nyenyak sekali. Bangun-bangun sudah subuh. Wah, padahal belum sholat malam. Sholat malam itu yang paling sedikit kan witir. Paling sedikit sholat malam itu witir 1 rakaat, paling sedikit. Maka Abu Hurairah diajari oleh Nabi, sebelum tidur kamu witir dulu. Itu 3 amalan. Nah, berdasarkan hadis ini, sebagian ulama termasuk ulama madhab Syafi'i itu berpendapat bahwa mendawamkan sholat duha itu dianjurkan. Mendawamkan itu artinya selalu mengerjakannya, itu dianjurkan. Berdasarkan tadi wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, ya, itu dianjurkan. Tapi ada yang berpendapat itu dari kalangan ulama madhab Hambali, ya, yang ini banyak dipegangi oleh apa yang berkembang di kita itu dengan sebutan kaum Salafi, ya. Karena kaum Salafi itu fikihnya banyak dari madhab Hambali, itu berpendapat bahwa mendawamkan salat duha itu tidak dianjurkan. Pertama, karena Nabi tidak mendawamkannya. Yang kedua, kalau mendawamkan nanti itu jadi mirip dengan salat fardu. Ini pada 2 pendapat seperti ini. Hingga saya pernah diceritani seorang kawan dalam sebuah kajian di bank di Surabaya. Itu ada ibu-ibu nanya, Ustadz, saya itu setiap menjelang berangkat kerja, saya setiap hari selalu mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Ini bagaimana tentang apa yang saya amalkan, Ustaz? Ustaznya bilang, ibu jangan lakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul tidak pernah melakukan sholat duha terus menerus.
Oh, itu jawaban berdasarkan paham madhab Hambali. Tapi kalau yang berdasarkan sahabatnya yang paling dekat, Abu Hurairah diwasiati untuk salat duha. Akhirnya para ulama berkesimpulan salat duha ini sunnah tapi bukan muakkadah. Ya, sunnahnya bukan muakkadah. Tapi ketimbang nganggur, ya, kati lapo iki ya salat duha ya, nganggur. Sibuk enggak, dikejar-kejar untuk berangkat ke bandara juga enggak. Tengok-tengok enggak tahu kati lapo aku iki. Ya salat duha. Ya. Karena ada dalil umum bahwa amal yang paling Allah suka itu adalah adwamuha wa inqalla. Yang paling Allah suka itu adalah amal yang terus menerus walaupun sedikit, gak banyak, hanya 2 rakaat tapi sapendino. Itu lebih baik daripada sholat duha 8 rakaat tapi itu hanya di awal tahun. Setelah itu nanti tahun depan. Nah, itu Allah tidak suka, yang kurang suka terhadap yang lebih baik terus menerus walaupun sedikit. Ya, setiap nang masjid bawa uang, gak tapi akeh. Ya mungkin 10.000, tapi terus menerus kali 365 hari. Piro sudah itu? Sudah 3 juta 650. Lalu sing nyumbang selalu nyumbang 200. Kapan? Ya Ramadan. Terus mari ngono, engko Ramadan yang akan datang, lepokno 200. Itu baru 400. Kalah dengan yang 10.000 tapi selama 1 tahun. Tapi kalau bisa di atas 10.000 ya jangan 10.000. Perhatikan efeknya. Ini tidak bisa hanya sekedar diomongkan, amalkan, perhatikan efeknya. Bagaimana Allah mengganti. Allah itu tidak sulit memenuhi janjinya itu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kamu infakkan, Dia yang akan menggantinya. Pasti kalau Allah ganti itu enggak 10 diganti 10. Minimal itu 10 itu diganti 10 kali lipat. Tapi jangan jaluk dinteni iku wis 2 jam kok ganti ini ya. Kapan Allah ngelironi aku? Ya, itu aneh itu. Itu terlalu seperti orang berjudi ya. Udah dengan Allah enggak usah. Tiba-tiba nanti kapan dapat rezeki nomprok. Biasa ngutang saiki wis gak tahu ngutang. Ono ae. Itu kalau pemula. Kalau tidak pemula sudah enggak peduli ya. Sudah serahkan Allah aja. Sing penting aku infak. Lah iso itu infak itu sing eman gitu. Kalau ndak eman, 2.000. Ini tak lepon masjid. Nah, tak lepon kotak masjid 2.000. Hilang ndak susah, nemu gak seneng. Ya. Nah, itu infaknya tidak dengan mengalahkan rasa eman. Ya. Oke. Yang kedua, waktu sholat duha itu dimulai dari naiknya matahari setinggi 1 rumuh ya. Dalam bahasa Arabnya qadra rumhin, atau 1 penggala atau 1 tombak. Sampai kapan? Sampai matahari berada pada posisi istiwa. Istiwa itu betul-betul ada di atas garis utara selatan. Istiwa ya. Ya gampangannya di atas kepala kita. Walaupun matahari itu tidak selalu di atas kepala kita, kadang di selatan, kadang di sini, kadang di utara. Tapi di garis utara selatan yang menjadi patokan itu namanya tengah hari. Itu dilarang sholat. Ya, dilarang sholat.
Namun sunnah mengundur pelaksanaannya sampai sinar matahari mulai panas. Ini bagi orang yang tidak punya kewajiban bekerja yang berbarengan dengan itu, ya. Tapi kalau sudah harus berangkat, ya sudah ambil di awal. Ambil di awal itu ini oleh para ulama falak di negeri kita, ada yang membagukannya tingginya 3,5 derajat, ada yang 4,5 derajat. Kalau 3,5 derajat, setiap 1 derajat itu matahari butuh 4 menit. 4 menit 1 derajat, 4 menit 1 derajat, 4 menit 1 derajat, kemudian 2 menit itu 3,5 derajat. 4, 2 itu 14. Bulatkan aja untuk gampangnya 15 menit setelah tulu. Sudah boleh waktunya salat duha, habis itu berangkat kerja. Tapi kalau seperti saya ini, karena ada ngajarnya itu ada jam, kadang siang, kadang itu yang lebih baik adalah itu ketika sinar matahari itu mulai membikin, kalau zaman Nabi itu pasir itu mulai panas, jadi sudah agak tinggi, itu lebih baik. Digambarkan dalam hadis Muslim bahwa Nabi keluar menuju Kuba, ke arah selatan kalau tidak salah Kuba itu, ya. Wahum yusalluna, ketika Nabi datang itu orang-orang di Kuba itu lagi sholat. Lalu Nabi berkomentar, sholatul awwabina ida ramadatil fisal. Ketika anak-anak onta itu merasa kepanasan, ya, sholat di waktu ini itu adalah sholatul awwabin, itu adalah sholatnya orang yang kembali kepada Allah, sholatnya orang yang bertaubat kepada Allah. Maka dianggap ketika sudah jadi al-fisal itu anak onta yang sudah disapih dari induknya. Kalau pagi itu biasa dia, bahasa sini apa ya? Kalau bahasa Jermannya itu arendu, ya. Jadi duduk, itu loh, apa namanya, nggak berdiri dia, ya. Itu mereka kalau sudah pasirnya panas, mereka berdiri. Nah itu namanya ramadatil fisal. Anak onta berdiri karena merasa panas. Sholat di periode itu sholat duha yang oleh Nabi disebut sebagai sholatul awwabin. Itu sholatnya orang-orang yang kembali bertaubat kepada Allah. Jadi itu disunnahkan, tapi boleh semenjak dari ketinggian 1 penggalah, ya. Kayak sholat Idul Fitri. Idul Fitri itu 2 penggalah. Sholat Idul Adha itu 1 penggalah, lebih paginya. Jadi kira-kira 14 menit. Kalau mau pakai yang 4,5 derajat itu berarti 18 menit. Ya. Yang terakhir, bilangan rakaat salat duha yang paling sedikit itu 2 rakaat. Seperti tadi yang muncul dalam hadis-hadis yang sudah kita kaji tadi. 2 rakaat salat duha itu bisa menutupnya, itu minimal itu. Ya. Kalau malam 1 rakaat, kalau salat duha minimal 2 rakaat karena tidak ada salat witir di siang hari. Nah, Nabi sendiri, kata Ummu Hani ini putrinya Abu Thalib. Jadi dia saudaranya Ali bin Abi Thalib. Ini sepupu Nabi.
Ummu Hani menyatakan bahwa Nabi itu pada waktu Fathu Makkah. Fathu Makkah itu ketika orang Mekah sudah mulai dikontrol, sudah tidak sudah tidak melawan Nabi. Itu Nabi ke Mekah itu beliau sholat 8 rakaat dengan 4 kali salam, sholat duha. Ya. Tapi Aisyah istri Nabi itu menggambarkan beliau sholat 4 rakaat. Ya. Yusallid duha arba'an. Ya. Wa yazidu masya Allah, dan kemudian menambahkannya sebanyak yang Allah kehendaki. Nah, ini tambahan setelah 4 itu Aisyah menggambarkannya tidak jelas. Bisa tambah sedikit, bisa tambah banyak. Nah, atas dasar-dasar ini maka ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa untuk sholat duha tidak ada batasan maksimal rakaatnya. Yang ada adalah batasan minimalnya. Timbang nganggur, ya sudah dapat 8, rasanya kok mati lampu ya. Ya sudah, bangun lagi aja. Ya, bangun lagi aja. Jadi ini sholat duha. Memang ini waktunya di saat orang-orang bekerja. Ya. Karena itu Nabi kalau tidak mencontohkan terus-menerus itu, ya agar di belakang umatnya tidak kemudian menjadi berat karena harus melakukan ini di saat-saat bekerja. Tapi nanti saat istirahat tengah hari ada waktu sholat duhur. Ya. Oke, saya kira itu yang dapat kita refresh, kita segarkan pemahaman kita mengenai sholat sunnah. Ya. Waktunya sudah habis, monggo. Tapi ya satu, monggo. Tadi sholat duha itu sama dengan sholat duha 2 rakaat sama dengan kita sedekah 365 sholat. Terus gimana yang kaitannya sholat duha itu orang akan terhindar dari kemiskinan? Apa? Terhindar dari kemiskinan. Oh ya. Ya. Baik. Tadi ada hadis yang menyebut bahwa 2 rakaat salat duha itu sudah memadai untuk memenuhi keharusan bersedekah untuk 360 ruas tulang. Tapi ada yang menyebut bahwa salat duha itu membuat orang terhindar dari kemiskinan. Ya. Iya, itu ada hadisnya. Ya. Yang tidak saya sebut. Jadi orang yang salat duha 2 rakaat di pagi hari, sorenya Allah berikan kecukupan. Ya. Tapi ini miskin dan tidak miskin itu konsep yang tidak ada ukurannya. Ya. Tidak ada ukurannya itu apa? Karena setiap orang itu diberi beban kewajiban oleh Allah itu tidak sama. Ya. Jadi ada orang bujangan, ya bayarnya sedikit, tapi dia tinggal di kantor, sering dapat kiriman nasi kotak, dapat kiriman oleh-oleh, loh. Akhirnya dia gajinya sedikit, tapi dia cukup. Yang gajinya lebih besar itu harus naik bemo oper 2 kali. Nanti masih itu. Jadi yang namanya miskin itu tidak bisa diukur dengan berapa. Ya. Satu. Yang kedua, Nabi menyebut innal laisal ghina an kathratil arad. Orang sugih itu bukan karena banyak hartanya. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Tapi yang namanya sugih itu adalah sugih jiwa. Sugih jiwa itu nggak terlalu banyak yang jadi kebutuhan. Wis cukup ngapo. Itu
Tanggamu itu mobilnya wis telu. Mamamu pancet ae mau ceketer kau nih. Itu wis cukup. Ini orang suki ini. Orang suki. Kalau yang tidak suki terus saya ngentit dalam itu orang miskin itu. Kalau sampai nyolong itu orang miskin. Jadi kalau kita bertahan dengan membiayai kebutuhan hidup, insya Allah suki. Tapi kalau gaya hidup, ini kalau sudah gaya hidup, HP ganti setiap 6 bulan. Lo grupku wis ganti HP masuk aku cek jadul. Terus gaya hidup yang ini jiwa miskin. Suruh zakat, aku sih agak kebutuhannya kapan-kapan naik. Ini miskin. Ya. Sementara orang yang suki itu, iya wis cukup ini, wis tak bayar. Nah, itu orang suki. Ya. Jadi itu Bu yang penting ya, bahwa Allah akan menjadikan kehidupan hambanya yang mengabdi kepadanya itu dengan kehidupan yang lapang, iya. Tapi jangan diangkakan, karena itu sangat menyangkut urusan hati seseorang. Bagaimana Allah membuat orang itu. Jadi kata Allah itu, kalau orang itu istighna anin nas, tidak tergantung pada orang, dia akan dicukupi oleh Allah. Dia tidak tergantung pada orang, tergantungnya hanya kepada Allah. Akan Allah cukupi. Ya. Tapi ini harus dijalani, ya, harus dijalani. Ya. Nabi itu kan tampilnya kan kayak gitu, tapi Nabi itu suki. Loh kalau ngasih itu onta dikasih Abdul bin Umar dikasih onta. Kan anggil kan ini. Rumahnya kayak gitu tapi ngasih onta. Itu Nabi itu suki. Ya. Dan beliau minta untuk hidup, untuk bangkit di kalangan orang-orang yang miskin. Ini maknanya bisa miskin itu miskin ilallah, merasa butuh kepada Allah. Tapi Nabi itu sungguhnya suki karena yang beliau keluarkan itu besar-besar. Ya. Gitu Bu untuk melengkapi. Ya. Saya kira cukup, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah